Aku tanya mas. Siapa nih? Oh, sing kenceng yuk, volume kurang. Aku terlewat. Aku mengamati gini ya, justru LOA ini, pertama respon ya, justru LOA ini adalah menurutku loh, sepemahamanku malah dosa tertua. Jadi kalau tidak di kejadian tiga itu kan iblis semacam menanamkan pikiran kali kamu nggak akan mati gitu kan. Nah, itu kan kayaknya termasuk LOA ya kalau nggak salah penanggapan itu. Terus pertanyaanku, apakah ini kalau di dalam dunia spiritual itu jadinya ya semacam LOA ini praktiknya, kemudian uh, konsepnya itu semacam suwong atau itu, apa itu ya yoga itu mas apa itu bukan sama sama kayak itu bukan, soalnya Hmm. kan itu prinsipnya kan memasukkan energi di alam semesta ke dalam diri gitu kan. Hmm. Apakah itu segaris lurus dengan kamu atau itu namanya cakra, mahkota cakra. Soalnya kan aku pernah lihat video orang latihan pernapasan itu kan, dia Ya. memasukkan apa, udara, kemudian ya sampai itu sampai dengan kompres itu. Nah kemudian dia bisa sehat, terus kemudian uh, bisa jiwanya bisa sehat, kemudian rezekinya bisa itu. Baca buku itu kok mirip-mirip. Ya. Jadi sebenarnya kalau LOA ini kan konsepnya modern gitu ya, tapi kalau di dalam ancientnya atau kunonya itu kan kayak segaris lurus dengan suwung atau dengan cakra-cakra itu. Itu respon pertanyaan juga. Ya. Dari sisi konsep, tentunya itu bukan hal baru ya. Namanya dosa itu bukan hal baru gitu. Nah, LOA konsepnya pikiran. Karena pikiran kita sudah ahli ya. Saya rasa di LSAD kita sudah sangat ahli ya, namanya roh filosofis. Jadi sering saya bilang pikiran kita itu adalah manifestasi roh kita. Apa yang kita pikirkan, produk pemikiran kita itu manifestasi bukti wujud dari roh kita. Roh kita itu kan abstrak gitu ya. Orang lain tidak bisa lihat. Tapi kalau sudah mewujud berupa pikiran, nah itu kita baru tahu. Nah, misalnya begini, kita bisa tahu, oh dia sudah baptis, sudah doa lahir baru, gitu. Kita beranggapan, oh dia udah lahir baru. Tapi kalau kemudian kita ngobrol-ngobrol, misalnya, dulu pernah ada salah satu pemuda di GBT, semuanya Pak Filemon. Dia bilang ini, kalau Paskah, waktu itu Paskah itu ya, eh, terus dia melayani gitu ya, itu dianggap menyelamatkan. Terus teman-teman yang lain, pemuda yang lain yang sudah lumayan ngerti gitu bilang, kok kamu gitu? Dia pelayan Tuhan, udah biasa melayani. Tapi konsep yang dipikirannya adalah melayani itu adalah bayaran dari keselamatannya. Kristen ini, pelayanan Kristen. Artinya, walaupun dia aktivis gitu ya, otaknya, pemikirannya, rohnya mencurigakan. Jangan-jangan dia sebenarnya belum dilahirkan kembali gitu. Karena ketika menjelaskan tentang keselamatan, dia menggunakan konsep dia yang membayar gitu. Dia tidak punya konsep bahwa dia itu ditebus gitu. Artinya kan rohnya juga begitu ya, kita bisa berasumsi. Berarti rohnya, di dalam rohnya konsep keselamatannya adalah dia membayar dengan kesalehannya sendiri untuk selamat. Nah, di dalam LOA ini prinsip yang sama sebenarnya berlaku. Kita bisa mengenali roh apa yang ada di dalam pemikirannya. Nah, seperti saya bilang tadi, pemikirannya adalah saya berkuasa, saya bersabda maka terjadi, saya berpikir maka terjadi. Yang jadi masalah adalah Tuhannya di mana.
Makanya di dalam ET tetap ada yang seperti itu. Artinya kalau saya sering bilang yang test power gitu, yang kita pikirkan terjadi, yang kita ucapkan terjadi, tapi hanya jika Tuhan juga oke, hanya jika Tuhan setuju. Kalau saya berpikir nanti akan ini kok nggak terjadi, berarti Tuhan tidak setuju, prinsipnya begitu ya. Kalau sampai terjadi, loh kok terjadi, padahal yang saya pikirkan itu Tuhan gitu ya, kok terjadi, berarti kan memang Tuhan setuju, karena mustahil gitu. Ketika saya dulu misalnya tahun 2006 gitu, wah ini kok ada orang penyembah berhala disanjung mak-mak se-Indonesia, dianggap gua orang saleh gitu, memperkenalkan Tuhannya kepada publik gitu. Kemudian dalam hati kan saya berpikir ya, ini kayak ada berpikir, saya kan berpikir begini, ini ya, apakah ini kayak bertanya-tanya saja sih awalnya, ini Tuhan itu, Tuhan yang di Alkitab, apakah tidak cemburu gitu, tidak iri gitu, ada ilah lain disanjung-sanjung di depan publik, orangnya juga nampak saleh gitu, dipuja-puja se-Indonesia gitu. Masa Tuhan yang di Alkitab ini yang katanya cemburu gitu ya. Jadi waktu itu saya udah memahami Tuhan itu pencemburu gitu. Apakah Tuhan yang pencemburu ini tidak akan melakukan sesuatu gitu, doing something? saya tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan gitu. Tapi saya hanya bertanya gitu, tapi berpikir gitu ya, masa kayak gini tuh dibiarkan, intinya begitu. Jadi waktu itu saya tidak sedang merasa berbicara kepada seseorang gitu. Tapi ketika terjadi ada perubahan, terus dia gentian dihujat emak-emak se-Indonesia, lalu saya merasa, loh ini kan pikiran saya saat itu. Intinya adalah saya mempermasalahkan kok dia dipuji-puji ke Indonesia, menyebarkan ajarannya, memperkenalkan ilahnya, Tuhannya, tapi kok ini kan melawan Tuhan yang di Alkitab gitu. Begitu terjadi loh, dia runtuh, dia hilang semua, acara TV-nya ditutup, sampai acara TV-nya ditutup gitu. Nggak ada lagi yang order dia untuk ngisi acara TV. Artinya kan wow gitu ya, luar biasa ini terjadi gitu. Nah jadi saya berasumsi gitu ya, berarti ada yang mendengar pemikiran saya, ini hanya saya pikirkan, saya tidak pernah mengucapkan. Apa yang saya pikirkan terjadi gitu. Dia runtuh, intinya kan begitu yang saya pikirkan. Artinya ada yang melakukan action, ada yang action. Siapa ya action ya? Saya berasumsi, saya beriman itu Tuhan gitu, yang melakukan itu gitu. Karena sesuai dengan yang saya pikirkan. Nah, LOA itu sebenarnya prinsipnya sama gitu. Saya berpikir maka jadi. Nah, yang melakukan ini kan bukan saya. Ada suatu sosok lain yang melakukan. Nah, itulah ilahnya di dalam LOA gitu. Kalau secara prinsip ya itu hanya pola lama, di Eden juga begitu. Jadi ketika si ular ini memperkenalkan dirinya, itu kan juga ya ilah ya. Ilah lain begitu. Kenapa? Karena kan dia bilang ke Adam Hawa kan begini, kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Siapa yang dimaksud seperti Tuhan? Ya ular itu. Dia kan ngomong gini ke Adam Hawa ya. Hai Adam Hawa, kalau kamu nanti makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan. Itu maksudnya begini, seperti saya. Mengetahui yang baik dan jahat. Saya tahu baik dan jahat, ular kan begitu. Maka aku ingin kalian seperti saya, seperti itu. Tidak mungkin itu referensinya Tuhan ke ini, Tuhan yang asli, gitu. Tidak bisa. Secara makna agak sulit. Gitu. Karena Tuhan yang original tidak seperti itu pemahamannya. Jadi Tuhan yang disebut ular ini agak beda definisinya, walaupun nyebut Tuhan gitu. Jadi kayak nyebut Tuhan, tapi definisi Tuhan ini agak beda dengan yang original. Gitu. Jadi sebenarnya semua dosa itu kan mau nggak mau kan berasal dari induknya ya, dosa induk gitu ya. Ya Eden itu. Jadi ketika dia ngomong seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan jahat, Tuhan itu di atas itu gitu ya.
Jadi sosok ketuhanan yang memahami baik dan jahat itu Tuhan versinya setan sebenarnya. Sedangkan yang original itu lebih dari itu. Ya, pengetahuan Tuhan itu lebih daripada sekedar mengetahui yang baik dan jahat. Di luar itu sudah beda himpunan istilahnya gitu. Jadi pengetahuan baik dan jahat dalam apa yang ditawarkan oleh setan melalui buah itu kayak himpunan kecil gitu ya. Pengetahuannya itu baik dan jahat itu. Nah, pengetahuannya Tuhan di luar itu gitu. Di luar itu. Setan pun tidak tahu. Makanya memang ya namanya dosa induk ya, namanya induk ya berarti kan dia melahirkan anak-anak. Jadi segala ajaran modern, segala dosa modern itu hanya bungkus ulang. GZB itu hanya bungkus ulang dari agama-agama India sebenarnya. Dia merangkum, nggak hanya satu agama soalnya. Dia merangkum mana yang dianggap cocok diambil, dirumuskan sebagai suatu ajaran baru. Dan dia tidak mau menyebut dirinya agama supaya apa? Supaya orang tidak terikat secara kelompok. Ini bebas untuk semua agama. Nah, gitu kan prinsipnya. Kayak yoga kan begitu. Walaupun ada fanatik, orang Hindu fanatik yang tidak senang ketika yoga didegradasi gitu. Diturunkan nilainya hanya sekedar untuk kesehatan, untuk apa namanya? Senam gitu ya, untuk itu. Karena aslinya itu ada penyembahannya. Jadi mereka juga tidak senang ketika yoga itu hanya sekedar seperti itu. Mereka inginnya itu wujud penyembahan. Tapi bagi kalangan GZB kan mereka menolak penyembahannya gitu ya. Mereka ingin ngambil aja sebenarnya. Dari agama-agama yang ada diambil. Makanya dari Hindu ada avatar ya diambil sosok avatarnya. Dari Buddha ada Maitreya diambil. Dari Kristen ada Yesus ya diambil. Dari apa namanya? Islam misalnya ada Imam Mahdi atau Isa Al-Masih ya diambil, disatukan di satu sosok. Jadi mereka ini mirip ini sih, mini agnostik ya. Jadi agnostik itu kan begitu. Jadi semua agama nyambung, intinya begitu orang agnostik. Jadi mereka akan memahami ada sosok Tuhan yang di luar agama-agama yang ada. Nah, ini jalan menuju GZB dan LOA sebenarnya. Makanya LOA bisa masuk kemana-mana. Aku tadi lihat ada buku, bahkan buku ini orang rilis buku. Quranic LOA. Jadi orang Islam pun ada yang mengklaim LOA itu miliknya. Orang Kristen ada, seperti tadi ada pendeta. Oh, LOA itu ajarannya Yahweh. Yahweh mana yang mengajarkan LOA? Gitu. Terus mungkin di pihak-pihak lain, golongan-golongan lain juga mengklaim LOA itu miliknya, termasuk Buddhis ya, karena memang beberapa prinsip mau tidak mau akan ngambil dari Buddhism. Seperti saya bilang tadi, ada orang Cina tahun 1600 menulis buku tentang konsep-konsep yang serupa dengan LOA sekarang gitu. Walaupun LOA itu produknya orang Amerika tahun 1902 tadi, tapi prinsip-prinsipnya itu ngambil dari yang sudah ada sebelumnya. Dari mana? Nah, itu kan menjadi telusuri. Sedangkan dari Buddhisme sangat mirip dengan LOA. Jadi orang meditasi itu kan seringkali untuk mengendalikan pikiran. Supaya apa? Supaya tidak ada pikiran negatif. Prinsipnya kan begitu. Supaya hanya ada pikiran positif. Nah, itu ada resikonya. Kenapa? Karena kita semua itu sudah mengetahui yang baik dan jahat. Jadi kalau orang hanya mau mengetahui yang baik, ada something. Kita sudah terlanjur mengetahui yang baik dan jahat. Kenapa? Contohnya saja, kenapa kalian berpakaian sekarang? Di Eden, Adam Hawa tidak perlu pakaian. Ketika Tuhan memberi pakaian, karena mereka malu dengan dirinya. Sekarang kita juga malu, coba aja telanjang di depan umum. Bahkan orang-orang bule yang nudis gitu ya, mereka akan pakai pakaian gitu di depan publik. Mereka hanya akan nudis di tempat-tempat tertentu gitu. Karena secara umum gitu, semua orang di dunia itu punya rasa malu dengan ketelanjangan gitu. Ini warisan dari dosa Eden yang sampai sekarang tidak hilang. Nah, rasa malu itu nanti merujuk kepada minder misalnya. Wah, gigi saya kok tongos.
Wah, gigi saya kok ompong. Wah, muka saya kok jerawatan. Wah, mata saya kok sipit. Wah, rambut saya kok hilang, rontok gitu ya. Wah, saya kok pendek, teman-teman saya tinggi misalnya. Atau sebaliknya. Aku dulu punya teman ya, hampir 1,9 dia. Dia merasa minder gitu, karena kalau jalan itu ketahuan. Paling tinggi sendiri gitu. Dia minder dengan kondisinya. Dia pengennya seperti temannya, agak pendek gitu. Jadi dia merasa intinya adalah saya malu dengan diriku, intinya itu warisan dosa Adam. Makanya kadang ini prinsip-prinsip orang berdandan gitu ya. Tentunya saya tidak akan ekstrim anti dengan itu, tapi prinsipnya ada orang-orang yang sangat malu dengan kondisi alamiahnya. Jadi dia kosmetik itu sangat ekstrim, termasuk operasi plastik misalnya. Dalam tahap tertentu saya rasa tidak masalah operasi plastik gitu. Tapi ada orang-orang yang sangat malu dengan penampilannya yang alamiah ya, yang genetik gitu ya. Sangat malu sampai dia harus nutupi dengan kosmetik, itu yang paling gampang. Yang kedua ekstrimnya operasi. Kayak dulu Michael Jackson gitu ya. Dia kan awalnya kulit hitam gitu ya. Kenapa sekarang di usia-usia, bukan sekarang ya, maksudnya di usia-usia dia dewasa dia putih sekali. Ada yang bilang dia kena penyakit apa gitu, lupa aku namanya. Tapi ada juga yang bilang itu operasi plastik ya, model suntian atau gimana, aku nggak tahu prosesnya. Ya jelas dia beda. Aku pernah lihat foto dia waktu kecil tuh hitam kulitnya. Begitu dewasa lah kok putih ya gitu ya. Jauh sekali, itu nggak ada kulit hitamnya sama sekali. Ya oke, Pak Pendeta, Pak Filemon. Ya itu jadi ada hal-hal yang kita lihat sekarang itu kita sudah apa istilahnya, sudah mengenali polanya. Jadi memang kalau itu dibilang Eden ya memang Eden. Tidak ada hal yang istimewa sebenarnya. Makanya kita kalau sudah tahu pola legal ground, kita kemana-mana enak. Oh, ini legal groundnya ini yang celahnya. Oh, dosa ini tuh dari turunannya ini gitu ya. Oh, kalau itu pemikiran, dosanya sudah ada dalam pikiran, karena kan Yesus bilang bersinah itu dari pikiran. Artinya pikiran berdosa itu manifestasi dari roh zina, roh berdosa. Jadi dengan roh yang berdosa, roh filosofis yang berdosa, maka timbullah pikiran kita yang jahat, berdosa. Maka itu sudah ada polanya dari sana, dari Eden. Perhatikan di dosa Eden, Hawa kan bilang gini, wah, buah itu sedap kelihatannya, indah. Jadi secara penampilan mungkin berwarna indah, elok dilihat. Terus dikatakan memberi pengertian. Jadi dia pengen, ada hasrat di pikirannya Hawa ini. Secara visual enak dilihat gitu ya. Mungkin buahnya warna-warni, misalnya buah gitu ya. Terus secara konsep, secara manfaat dikatakan memberi pengertian. Wah, pengen ngambil itu Hawa. Itu dari pikiran. Jadi makanya dosa itu muncul di pikiran dulu. Semua dosa muncul di pikiran. Kalau kita ahli mengawasi pikiran kita akan lebih aman sebelum bertindak dosa ya. Jadi kita akan lebih aman, karena di pikiran pun kita sudah mengawasi. Makanya saya sering bilang, kalau pikiranmu muncul pikiran-pikiran aneh yang tiba-tiba tanpa ada proses kamu berpikir, itu gejala kehadiran roh filosofis. Jadi kalau ada kehadiran roh filosofis, ciri khasnya yang paling gampang adalah munculnya pemikiran-pemikiran tiba-tiba.